mungkin yang belum yang akan dicapai tahun depan? Di tahun 2003 apa sayang? Pencapaian Pencapaian, dulu nah. dari apa dulu deh. Jadi Mas ya, aku sama Alfi itu dari awal menikah sampai pernikahan ke 8 tahun dia. Itu kita kan rumah ngontrak. Ngontrak terus tahun pertama, kedua, ketiga sampai orang tua aku tuh iba. Ibuku sampai iba, tapi ya namanya kita berumah tangga, aku pun sudah komit dengan Alfi, Alfi udah komit sama aku. Jadi namanya berumah tangga kita pahit manisnya ya udah makan sendiri aja. Kita nggak mungkin harus begini lagi sama orang tua kan. Jadi orang tua mendoakan, terus ngontrak 8 tahun dia karena semua penghasilan Alfi kerja syuting dia selama 8 tahun menikah ini kan larinya ke Bikers Dakwah. Karena Bikers Dakwah itu komunitas yang tidak meminta-minta. Bukan komunitas atau yayasan yang kita bikin untuk menampung uang orang. Betul. Tapi kita bekerja untuk menghidupi komunitas Bikers Dakwah ini, baik dari kegiatannya, belajar mengajar gitu. Jadi aku maklum banget, aku pun sangat mengerti bahwa semua penghasilan Alfi sebagian besarnya ke sana. Akhirnya sebagian kecilnya itu ya untuk menghidupi kita dia, untuk rumah segala macam. Tapi di tahun ke-8 ini alhamdulillah ada orang baik ya, Bang. Sahabatnya Alfi, si Kokoh. Ada orang baik Allah titipin saat itu. Aku tuh iseng aja pengen cari rumah kan. Kayaknya udah 8 tahun menikah, masuk tahun ke-9 dia. Sampai aku tuh ini udah mau habis nih kontrakan Desember ini nih. Udah mau habis nih kontrakan Desember, perpanjang nggak? Aku tanya gitu. Alfi diam aja. Dia ngomong, nanti ada orang baik Allah titipin untuk kita, kata Alfi gitu. Untuk apa ya? Untuk kasih kemudahan buat beli rumah kan artis susah ya. Profesi itu susah. Untuk tembus. Nanti kita lihat cara Allah aja, kata Alfi. Udah, jadi aku waktu itu aku tanya November dia. Ada aku nggak pikirin, terserah aja deh gimana. Coba aku bilang sama Alfi, 8 tahun ini kan kita selalu pikirin Bikers Dakwah segala macam. Kapan kita pikirin diri kita sendiri? Aku ya manusiawi sebagai istri kan Mas. Pasti ya kita boleh pikirin orang, cuma kita jangan lupa pikirin kita sendiri loh. Di situ Alfi baru, oh betul juga ya kan Bi. Sampai dia diam, dia bilang nanti insya Allah kasih jalan, dia bilang gitu. Itu nangis ya gitu pas gituin. Aku gituin dia nangis. Nangis gitu. Artinya Baru kesadaran. Karena Mas 8 tahun aku nggak pernah komplain. Diajak kontrak ayo, diajak pindah kontrakan lagi ayo. Kita 3 kali ya pindah kontrakan. 3, 4-nya ke rumah sekarang. Oh iya. Sampai anak Bikers Dakwah Mas, dia hafal kita berapa kali ngontrak. Kita aja lupa ya Bi. Panji kemarin bilang, Umi itu 4 kali pindah loh. Oh iya juga ya, di rumah A, rumah B, rumah C, dibilang gitu. Ya kuliah pas kau istri bilang ngomong gitu, ketampar kayak nggak tahu mau cerita sama siapa. Jadi cerita sama guru juga ketawa denger itu. Atau sempatlah waktu itu balik ke Yaman, ketemu guru ngebahas itu, sama ucapannya sabar, nanti Allah kirimkan. Alhamdulillah, ya Allah mudahkan sampai sekarang ini. Allah mudahin dengan ada orang baik. Dia memang penjual, dia memang kontraktor, dia jual rumah, dia punya banyak banget bangun-bangun perumahan gitu. Nah pas banget dia jual rumah dia di Pejaten. Terus dia jual rumah di Pejaten, oh gitu harganya sekian, dia bilang gitu. Oh ya udah, kita cuma tanya aja kan. Aku bilang ya kita pengen beli rumah cuman nggak sekarang karena kalau untuk KPR atau apa tuh artis susah buat tembus, aku bilang gitu. Jadi ya kita tabung aja, kita sabar untuk menabung. Masya Allah orang baik ini bilang, yaudah Ustadz, dibilang beli aja rumah saya, dibilang gitu ya, bayar aja DP. Saya kasih waktu sekian tahun, Ustadz cicil ke saya langsung pribadi. Itu Jadi kita kayak ada ribanya. ya jadi gak usah cicil lewat bank, gak usah lewat apa-apa, kita agreement aja notaris, cicil kita pribadi. Jadi dalam waktu 3 atau 5 tahun dia yang penting lunas, tanpa bunga, harga tetap Mas. Dan kita nggak dipatokin mau sebulan berapa terserah. Betul. Yang pasti 3 tahun lunas. Aku langsung di Mama Alfi, wah jangan-jangan ini yang kata guru lo, aku bilang. Tapi ini kemudahan dalam mendapatkan rumah itu menurut Ustadz tuh dari mana sih Pak Ustadz? Maksudnya kayak dikasih jalan, dimudahkan oleh Allah gitu Pak Ustadz. Apakah dari kesabaran berdua gitu dalam menjalankan rumah tangga atau seperti apa kira-kira? Atau dari dulu mungkin bahkan? Kalau aku pribadi wallahu alam, tapi yakin dari kata-kata Allah yang min haitsu la yahtasib, dari pintu mana saja. Nah artinya kita fokus bukan nyari pintunya, tapi benerin dirinya.
diri seperti apa nih, oh kurang sini, coba maksimalkan, oh lalai di sini, coba tutupin lagi, terus menerus, sabar, pahit, coba rasakan manis dalam pahit, coba berbisik di sepertiga malam, coba bersyukur dengan segala keadaan, karena rumah yang dulu kita ngontrak, ini buka-bukaan aja ya, dulu buka pintu ada kalajengking di rumah. Iya. Rumahnya tuh bagus sih. Cuman karena depannya tuh tanah kosong, jadi kayak kebun kebun binatang. Karena apa ya macam-macam. Pulang-pulang ada tarantula Iya, laba-laba gede gitu. di rumah. Wah, aku bilang kita kayak tinggal di hutan yang gitu. Ya, dia pulang-pulang udah teriak tuh, ada hewan, wah ya Allah apa lagi nih. Itu di kamar mas, di dinding kasur kan. Wah gimana gue tidur nih kesingkap segala macam kan serem. Serem bener. Tapi selalu mikirnya logik aja atau mungkin kan siapa tahu biasa kan ada yang kayak Iya, mistis mikirnya ke gitu. mistis. Nah gimana mungkin kalian menghadapi itu? Nah, logik aja. Logik aja. Ya mungkin kalau dikait-kaitin mistis bisa aja ya. Soalnya tarantula mas gede itu masuk kamar. Tapi lagi-lagi ya kan depannya ada tanah kosong. Mungkin ya karena hewan Kosong banyak aja. masuk atau apa. Kalau kita berpikirnya, oh berarti rumah ini nyaman. Artinya Semua makhluk datang. semua makhluk datang, kan gitu. Kan gitu sesimpel itu. Betul. Sesimpel itu. Gitu. Tapi di kantor kalian ada yang fobia laba-laba atau apa? Nggak ada. Gak ada. Oh nggak ada. Kamu ke cowok ya? Tikus. Tikus ya benci banget. Berantem deh sama tikus ya. Pernah ketemu di rumah ada tikus? Pernah. Pernah di rumah kontrakan. Yang ngurusin apakah kami itu jadinya kan fobia? Kita naik kursi dua-duanya. Ada Iko. Ada adek kan. Adek yang tukang buangin. Oke. Bob sikat Bob. Gue mending ketemu sama anjing pitbull deh bertikus. Asli deh. Nah tapi ini mas apa yang masalah tadi tuh aku rasa kayak feeling aku ya kan kamu pernah bilang tuh kalau kita keluarin harta kita buat agama buat dakwah itu Allah akan ganti mungkin jalannya Allah ganti kasih kita kemudahan untuk punya rumah tapi doain lunas ya Doain ya pemirsa ya. dan banyak orang bilang ini Vi lu nggak bikin syukuran kah atau sedekah ya kan kayak orang-orang tuh rumah baru wah rame meriah itu sempat kita ngobrol perlu nggak bikin syukuran rumah kita itu mah sebelahnya Abizar yang ambil ini sebelahan tetanggaan insya Allah terus ini nggak aku bilang bikin nggak syukuran ya kata Alfi gitu undang teman-teman segala macam aku coba bilang gini Bi kenapa rumah ini kan masih cicil cash keras aku tuh kayak kalau bikin syukuran sekarang aku ngerasanya kayak kok kita mensyukuri ada utang ya Iya sih. menurut aku ya kok kayak mensyukuri ada utang ya Bi boleh nggak sayang syukuran itu setelah lunas ya kan kita nggak tahu orang ain atau apa Masya Allah yang nonton mohon doanya dan ucapkan Masya Allah Masya Allah, gue Masya Allah, bilang Masya Allah. makanya aku jadi kayak kok bikin syukurannya sekarang kok jadi kayak mensyukuri ada utang aku gituin kan enggak aku bilang nanti takutnya takabur atau apa Gitu. akhirnya Alfi mikir oh betul juga jadi kita kemarin bikin syukuran cuman internal nggak yang kayak di war-war ya. Oke, ini syuting sampai akhir tahun ini apakah memang kejar target itu untuk cicil rumah atau gimana gitu Ustaz? Nah, enggak Mas. Jadi sebenarnya Alfi ini kan masuk CTK baru. Nah rumah itu anggaplah kita dapat sebulan setelah kita okein dan akad kredit rumah. Kita sebenarnya nggak tahu mau bayar rumah ini ke depannya pakai apa. Kita cuma punya tabungan yang cocok buat 30% DP. Tabungan kita nih yang kita simpan itu 30% DP udah kita setor, uang kita 0. Aku mikir lebih ke depan gimana ya bayar rumah ini. Alfi lagi-lagi bilang nanti Allah yang kasih jalan. Kita jangan pikirin, kalau kita pikirin nggak nyampe kata Alfi. Gimana caranya sekian M dalam waktu 3 tahun? Itu kalau lu pikir capek kata Alfi, jalani aja. Ya udah Kak, uang aku setor, kita udah datang notaris. Ikhtiar kayak biasa kita coffee shop segala macam. Dapat callingan. Fit, Alfi lagi free nggak? Free aku bilang gitu. Padahal jadwalnya tahun depan nanti 2024 tuh udah banyak Kak. Bukan ceramah apa? Bikers Dakwah Goes to School segala macam. Program Bikers Dakwah. Terus riding motor kamu sama anak-anak touring. Free aku gituin. Dan itu cuma bilang, kamu pilih mana? Touring atau kerja? Ya kerja lah. Free. Jadi kita dapat rezeki sinetron ini, semoga panjang ya doain. Itu malah setelah kita tanda tangan notaris. Jadi itu memang betul tuh ilmunya bahwa Tuhan tuh kasih rezeki yang kita butuhin. Ya, dan dalam hadis itu dikatakan Allah akan mencukupi atau menjamin rezeki orang yang bangun rumah, yang mau menikah, yang mau lahiran.
Jadi itu dikatakan seperti itu. Jadi alhamdulillah. Jadi buat teman-teman semoga kita semua nih yang mau lahiran, yang mau nikah, yang bangun rumah atau mencicil rumah, semoga Allah lunaskan semua insyaallah. Amin. Jadi kayak apa, testimoni ilmu baru ya. Mungkin kalau kita nggak beraniin untuk jalan, untuk gas ambil rumah ini, mungkin kayak apa ya, Tuhan nggak kasih rezekinya. Tapi karena kita udah butuh nih, deadline bayar, baru Tuhan kasih rezeki. Betul. Aku rasa kayak gitu apa skemanya Bia. Boleh mungkin ini terakhir untuk resolusi tahun baru dari kalian tuh apa, dan sekalian harapannya di tahun 2024 untuk kalian seperti apa? Oke, resolusi tahun baru 2024. Untuk resolusi aku tahun depan. Betul. Apa ya? Resolusi aku rumah lunas biar bisa syukuran. Ya kan, biar bisa syukuran. Terus anak berhasil, usaha lancar. Suami setia. Amin. Nah, Amin ya Allah. kadang-kadang udah punya semua jadi nggak setia. Kalau Pak Ustadz ada mungkin? Resolusi aku hampir sama, rumah lunas, anak dapat anak, alhamdulillah, insyaallah. Terus usaha lancar dan sholat subuh akbar se-Indonesia terwujudkan. Amin. Bukan hanya momen Palestina doang ya. Ya, bukan cuma hanya momen Palestina, tapi continuity, karena kita akan insyaallah gerakkan setiap kota dari Sabang sampai Merauke sebulan sekali sholat subuh akbar. Oh, oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Makasih banyak. Boleh masuk yang soal Rohingya sekalian? Yang diusir. Bukan Terus suku. pindah ke Aceh. Jadi gini, yang ada di berita, ada oknum yang masukkan mereka dibayar 3M. Itu kemudian orang Rohingya ini diberikan makanan nggak ngehargai. Beda kita nggak apa-apa. Iya. Jadi Aku tahu itu. Rohingya itu mogok makan karena pengen minta penampungan yang layak buat mereka. Oke, aman? Ya mungkin Pak Ustadz dan Kak Fitri melihat ada fenomena dari Rohingya, kan kemarin kita menjadi omongan juga di masyarakat ya. Nah, sekarang ada lagi mogok makan, mereka tuh mogok makan biar dapat penampungan yang layak katanya. Nah, tanggapan dari Pak Ustadz sama Kak Fitri seperti apa? Kamu duluan. Kalau aku ya, mending balikin aja kayaknya ke negara asalnya atau kemana gitu loh. Karena apa ya? Misalnya Indonesia menampung suku lain atau apa orang-orang dari negara lain, kan takutnya nanti lama-lama mereka berkembang banyak. Kayak di Malaysia kan sudah ada, ini kan mereka minta tanah, hak tanah di Malaysia. Aku sempat baca itu ya, kalau salah aku nggak tahu. Dia sempat minta hak tanah. Nah, takutnya lama kelamaan kan jadi kayak ngelunjak ya menurut aku. Ya kalau lu nggak mau makan ya udah nggak apa-apa, balik aja gitu loh. Ya nggak sih? Ya, kalau aku setuju juga. Jadi emang kalau misalnya mereka tuh kan tipikal, apalagi Malaysia diminta tanah. Singapura, Malaysia aku lupa tuh yang. Malaysia ya? Minta tanah, hak tanah untuk mereka. Hello. Kita dari ras yang berbeda, kita dari daerah yang berbeda dan sifat yang berbeda. Dan juga warga negaranya bukan Berbeda. warga negara dia, iya. Iya. Ibaratnya ya kita numpang, ya tahu diri lah. Iya. Ya kan? Terus kemudian datang ke Indonesia minta tempat yang layak. Maaf, gimana? Ya, Maaf, maksudnya gimana? dengan Indonesia mau menampung, memberikan tempat walaupun tidak layak, Sorry, memberikan yang makanan yang seadanya, ya itu menurut dia tidak layak. enggak, Indonesia menampung apakah legal atau ilegal? Itu Kan nggak- begitu. Itu nggak tahu sih. Nah, kan itu masalahnya. Terus kemudian ada pertanyaan juga buat negara, kok segampang itu kapal luar masuk? Tapi itu kan ada isu Bi, ada yang memang ada agen. Ada agennya itu kemarin ditangkap. Nah, buat boleh ini nggak sih, ngasih saran buat pemerintah, boleh nggak sih mereka dikembalikan kepada asal mereka lagi? Iya. Jangan sampai gara-gara kita, oke ini masalah humanity, oke kita terima, kita sudah melakukan yang terbaik, mereka menampungkan segala macam. Kalau mereka minta tempat yang lebih baik lagi, berarti kan melunjak. Kemarin juga sempat dikasih makanan nggak enak kata dia. Maksudnya apa? Ya sementara rakyat Indonesia sendiri, yang warga negara Indonesia sendiri banyak yang susah. Iya. Dan mereka pun dikasih makanan pun bersyukur. Iya, Gitu. Kalau aku sih tidak sepakat Rohingya di sini. aku juga nggak sepakat. Maksudnya menunjukkan humanity-nya tuh dengan cara yang lain bisa. Mungkin Iya. dengan kita memberikan bantuan ke dia. Iya. Gitu. Atau apapun lah, artinya bukan mengorbankan Ibu Pertiwi, kedaulatan kita, tanah kita, misalnya kita, iya. Indonesia nih dari Aceh, misalnya mereka masuk Aceh, mereka minta tanah di sana, hello, gimana maksudnya nih, nggak bisa gitu. Dan saya mengecam keras untuk tersangka yang Iya. memasukkan pengungsi Rohingya ke Indonesia Ilegal ya. secara ilegal. Terima kasih banyak Pak Ustadz dan Kak Fitri. Thank you so much. Cakep banget jawabannya. Aman. Suara sih pada nggak suka ya. Ya orang kan nggak suka diam. Gue kan nggak suka ngomong. Bagus, itu yang gue suka. Ya lama-lama aku habis dibully. Enggak, aman.